Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasekan hasil kami yang mengenai teori biaya. Nah, langsung saja, pemateri pertama itu adalah Tital Dasari, yang kedua Fitri Isnaini, yang ketiga Yusril Sobirin. Nah, di sini ada beberapa yang akan kami jelaskan. Yang pertama, konsep biaya relevan, biaya tumbal eksplisit dan implisit, inkremental dan tukun cost, jangka pendek, jangka panjang, analisis peluang pokok, analisis kontribusi laba, dan keterbatasan analisis peluang pokok. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri pertama. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tita Aldasari Hasibuan sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan apa itu konsep biaya. Nah, kalau konsep biaya itu ditinjau dari dua sudut. Yang pertama, biaya dalam ekonomi manajerial mencerminkan tentang efisien sistem produksi. Sehingga konsep biaya juga mengacu pada konsep produksi. Apabila kita telah membicarakan produksi, kita akan membicarakan penggunaan input secara fisik dalam menghasilkan output. Maka dalam konsep biaya, kita menghitung penggunaan input itu dalam nilai ekonomi disebut biaya. Kedua, biaya merupakan pengorbanan serviks yang bertujuan untuk memproduksi atau memperoleh suatu komoditi. Pengorbanan yang tidak bertujuan disebut pemborosan dan bukan termasuk biaya. Sedangkan teori biaya menurut Noor 2007, teori biaya dikembangkan berdasarkan teori produksi, yaitu bagaimana mendapatkan formulasi input ataupun biaya yang paling efisien untuk menghasilkan output ataupun produksi tertentu. Oke, selanjutnya konsep biaya relevan. Biaya produksi adalah sejumlah pengorbanan ekonomis yang harus dikorbankan untuk memproduksi suatu barang. Nah, biaya relevan merupakan biaya masa depan yang berbeda pada masing-masing alternatif. Semua keputusan yang berhubungan dengan masa depan itu adalah berhubungan juga dengan biaya relevan. Penggunaan konsep biaya relevan untuk pengambilan keputusan, penentuan tingkat output, dan harga secara tepat membutuhkan suatu pemahaman mengenai hubungan antar biaya dengan output dari suatu perusahaan. Adapun fungsi biaya ini tergantung pada fungsi produksi dari perusahaan. Itu nomor pertama. Sedangkan di nomor 2, fungsi penawaran pasar dari input-input yang digunakan perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ataupun yang selanjutnya adalah biaya tumbal. Ketika sebuah perusahaan menggunakan suatu sumber daya untuk memproduksi sebuah produk tertentu, perusahaan tersebut juga menawarkan sumber daya pada para pemakai alternatif. Oleh karena itu, konsep biaya tumbal menunjukkan kenyataan bahwa semua keputusan didasarkan pada pilihan. Di antara tindakan alternatif, biaya tumbal sebagai sumber daya ditentukan oleh nilai pengguna alternatif terbaik dari sumber daya tersebut. Kemudian yaitu adalah biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli ataupun menyewa input yang dipergunakan dalam proses produksi. Contohnya, sewa tanah ataupun bangunan, dan yang lain-lain berbentuk kas. Sedangkan biaya implisit adalah biaya yang dicerminkan oleh nilai input yang dimiliki dan digunakan sendiri oleh perusahaan di dalam proses produksinya dalam bentuk non-kas. Contohnya yaitu adalah bunga, asuransi, dan sejenisnya yang lain. Oke, selanjutnya biaya instrumental dan sunk cost.
Incremental cost adalah biaya yang timbul akibat adanya pertambahan ataupun pengurangan output, atau biasanya merupakan hasil dari kegiatan produksi atau operasi. Biasanya sifatnya itu variabel, bisa juga fixed. Nah, sunk cost sendiri adalah biaya yang terlanjur keluar dan tidak revelan lagi. Dia itu dianggap sebagai biaya alternatif keputusan yang dibuat untuk melapisi pengeluaran yang ada. Pengeluaran tersebut akan tetap ada ataupun tetap keluar. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan biaya jangka pendek dan jangka panjang, biaya produksi jangka pendek dan kurvanya. Biaya produksi jangka pendek yaitu jangka waktu di mana terdapat sebagian faktor produksi yang jumlahnya dianggap tetap. Nah, yang termasuk dalam biaya tetap ini misalnya gaji tenaga administrasi, penyusutan gedung, dan lain-lain. Dalam jangka panjang, biaya tetap akan mengalami perubahan. Ada beberapa pengertiannya, yaitu jenis-jenis biaya total ada 3, yaitu biaya total atau TC, yaitu biaya tetap. Yang kedua, rumusnya itu ada TC sama dengan TFC tambah TVC. Yang kedua itu ada biaya tetap total, TFC, yaitu keseluruhan biaya yang dikeluarkan. TFC sama dengan TC kurang TVC. Yang ketiga itu biaya berubah total, yaitu TVC, yaitu biaya yang jumlahnya berubah ketika kuantitas output yang diproduksi berubah. Rumusnya itu TVC sama dengan TC dikurang FTVC. Nah, di situ kurvanya sudah terlihat. Biaya produksinya ada, kuantitinya ada. TFC itu kan biaya tetap, makanya dia lurus. Nah, di situ ada TVC, biaya berubah total. Apabila output semakin banyak maka dia naik, dan apabila output sedikit maka dia turun. Nah, TC itu adalah biaya tetap total dari keseluruhan dari TFC tambah TVC. Nah, selanjutnya itu ada biaya rata-rata marginal. Dalam analisis mengenai biaya, konsep-konsep yang lebih diutamakan adalah biaya rata-rata dan marginal. Biaya rata-rata dibedakan menjadi 3. Yang pertama, biaya tetap rata-rata. Itu adalah perbandingan antara biaya tetap dengan kuantitas output. Rumusnya itu AFC sama dengan TFC per Q. Nah, yang kedua itu biaya berubah rata-rata atau AFC, itu perbandingan antara variabel dengan kuantitas output. Rumusnya itu AVC sama dengan TVC per Q. Yang ketiga itu biaya total rata-rata atau AC, perbandingan antara biaya total dengan kuantitas output. Rumusnya itu AC sama dengan TC per Q, atau AC sama dengan AFC tambah AVC. Nah, selanjutnya itu ada biaya marginal atau MC, yaitu kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. Rumusnya itu MC sama dengan delta TC per delta Q. Nah, di situ juga ada kurvanya yang menunjukkan bahwa sama TFC itu biaya tetapnya, AVC itu adalah AVC itu tadi biaya yang berubah-ubah, bisa naik bisa turun, dan AC itu adalah biaya total rata-ratanya. Sedangkan MC itu adalah biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unitnya. Nah, selanjutnya itu ada contoh soal dari biaya jangka pendek ya. Di situ dapat lihat diketahui itu outputnya, variable costnya, dan fixed costnya. Sekarang cara mencari total cost, yaitu rumusnya FC tambah VC. Tinggal dimasukkan 60 tambah 0 sama dengan 60. Nah, selanjutnya MC. Rumusnya itu delta TC per delta Q. Bisa dilihat 90 dikurang 60 sama dengan 30. Mengapa begitu? Karena delta itu adalah selisih. Selisih dari 90 ke 60 itu sama dengan 30. Begitu seterusnya. Selanjutnya itu ada AVC. AFC itu sama dengan TFC per Q. Nah, 60 dibagi 0 itu sama dengan 0. Begitu seterusnya. Selanjutnya itu ada AVC. AVC itu rumusnya
FC sama dengan per Q, FC per Q. Jadi 0 tambah 0 ya 0. Selanjutnya itu ada 30 bagi 1 sama dengan 30, 40 bagi 2 sama dengan 20. Nah, begitu seterusnya. Selanjutnya, di sini ada kurva dari soal sebelumnya. Nah, penjelasan di kurva ini dapat ditunjukkan bahwa kurva tersebut menjelaskan bahwa biaya produksi dan biaya outputnya. Ini adalah kurva biaya produksi yang menghubungkan antara biaya dan jumlah output. Pertama, terkait dengan kurva biaya rata-rata semakin banyak, output yang dihasilkan semakin kecil nilainya. Bisa dilihat di AFC. Nah, kedua, biaya variabel rata-rata semula tinggi lalu turun ke output ketiga, turun lalu lama-lama dari output keempat naik seiring bertambahnya output yang ada. Nah, selanjutnya biaya total rata-rata adalah jumlah dari biaya tetap rata-rata ditambah biaya variabel rata-rata, itulah dia ATC. Nah, selanjutnya biaya marginal pada tahap output pertama menurun seiring bertambahnya output maka naik ke atas. Biaya marginal itu atau MC itu bisa dilihat berpotongan dengan biaya variabel rata-rata yang paling minimum. Lalu MC ini juga memotong biaya total rata-rata di titik yang paling minimum pada ATC. Selanjutnya ada biaya produksi jangka panjang. Itu dia sebagaimana tadi kemukakan, itu dia biaya produksi jangka panjang bahwa semua input diperlakukan sebagai input variabel atau dapat berubah-ubah. Nah, faktor ini ada faktor pasar, faktor bahan mentah, faktor fasilitas angkutan, dan lain-lain. Dan ini dia dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada biaya total sama dengan perubahan variabel. Nah, rumusnya itu LTC sama dengan delta LVC. Yang kedua itu ada biaya marginal jangka panjang atau LMC, tambahan biaya karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Nah, perubahan biaya total sama dengan variabel, maka rumusnya itu LMC sama dengan delta LTC per delta Q. Nah, selanjutnya perilaku biaya jangka pendek. Perilaku biaya jangka pendek ini ada long range average cost atau LAC, menunjukkan biaya rata-rata terendah dari kombinasi input yang digunakan untuk menghasilkan setiap tingkat output. Oke, selanjutnya itu ada teori biaya produksi jangka panjang. Nah, ini dia. Ini adalah hubungannya dari teori jangka pendek dan jangka panjang. Bisa dilihat di sebelah kiri itu ada SRAC, AC sama dengan jangka pendek, berarti itu dia kurva bagi jangka pendek, dan LRAC adalah AC sama dengan biaya jangka panjang. Nah, itu ya, bisa dilihat kurvanya. Nah, selanjutnya itu ada skala produksi ekonomis dan tidak ekonomis. Skala produksi ekonomis adalah interval tingkat produksi di mana penambahan output akan menurunkan biaya produksi jangka panjang per unitnya. Sebaliknya, skala tidak ekonomis itu adalah interval yang tingkat produksi di mana penambahan tingkat produksi justru menaikkan biaya produksi jangka panjang per unitnya. Nah, di sini ada ya biaya produksi berada di kapasitas 1 dan kapasitas 2 dan kapasitas 3. Nah, di sini dijelaskan bahwa ini ya contoh permasalahannya, produsen itu menganalisis bagaimana ditempatkan di mana biaya produksinya itu yang tepat. Nah, di AC1 itu dia dari 100 ke 130 itu dia cocoknya itu berada di AC1. Mengapa? Karena biaya produksinya tidak terlalu tinggi. Nah, selanjutnya itu ada di kapasitas 2, yaitu antara 130 ke 240. Nah, itu yang cocok itu di analisisnya yang cocok itu berada di kapasitas 2 atau AC2. Mengapa? Karena biaya produksinya lebih rendah daripada di AC1 dan akan meminimumkan biayanya. Nah, yang ketiga itu ada 240
ke atas, 240 lebih ke atas. Nah, itu dia cocoknya di kapasitas ketiga atau di AC3. Mengapa? Karena jumlah produksinya itu di bawah AC2, lebih rendah dari AC2. Selanjutnya penjelasan dari skala ekonomis itu ada beberapa faktor yang menimbulkan skala ekonomis. Yang pertama itu spesialisasi faktor produksi, pengurangan harga bahan mentah, dan kebutuhan produksi lain. Nah, memproduksi barang sampingan, pengembangan varietas di luar perusahaan. Economic squeeze terjadi apabila pertambahan produksi barang yang dihasilkan menyebabkan ongkos produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sebagai pemateri ketiga akan melanjutkan presentasi dari kami. Saya akan menjelaskan analisis peluang pokok, analisis kontribusi laba, dan keterbatasan analisis peluang pokok. Analisis peluang pokok, analisis impasse atau break-even analisis merupakan teknik analisis untuk mempelajari hubungan antara biaya, laba, dan volume penjualan atau cost, profit, volume sales. Keuangan bisnis, pengertian mengetahui jumlah penjualan minimal yang harus dipertahankan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Manfaat tujuan perusahaan maksimasi laba. Perusahaan laba didapat dari selisih antara penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dalam kurung TR dikurangi dengan total biaya dalam kurung TC yang dikeluarkan oleh perusahaan. Keuangan bisnis konsep dasar total revenue dalam kurung TR merupakan total pendapatan yang diperoleh perusahaan. Semakin banyak barang yang dijual, maka semakin besar penghasilan yang diperolehnya. Rumusnya adalah TR sama dengan P kali Q. Konsep total revenue total cost merupakan jumlah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Total cost terdiri dari 1. Fixed cost yang jumlahnya selalu tetap untuk seluruh jumlah barang yang dihasilkan. Yang kedua, variable cost yang besarnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan volume atau jumlah barang yang dihasilkan atau diproduksi, dengan rumus TC sama dengan FC ditambah PC. Konsep total cost laba, penghasilan atau pendapatan total dalam kurung TR lebih besar dari biaya total dalam kurung TC, atau TR lebih besar daripada TC. Rugi penghasilan atau pendapatan total yang diperoleh lebih kecil dari biaya total, atau TR lebih kecil daripada TC. Titik pulang pokok penghasilan total yang diperoleh besarnya sama dengan biaya total yang dikeluarkan, maka perusahaan tidak mendapat keuntungan atau laba dan tidak menderita kerugian. Jadi titik pulang pokok atau break even TR sama dengan TC. Konsep laba rugi break even point adalah 1. Biaya di dalam perusahaan dapat digolongkan ke dalam biaya tetap dan biaya variabel. 2. Biaya variabel secara total berubah sebanding dengan volume penjualan atau produksi, tetapi biaya variabel per unitnya tetap. Yang kedua, analisis kontribusi laba. Laba menjadi salah satu indikator untuk menilai kinerja perusahaan. Untuk bisa mencapai laba yang ditargetkan, maka perlu adanya perencanaan laba. Adanya perencanaan laba itu memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan biaya, bahkan dapat mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dalam perusahaan.
Dan yang ketiga, keterbatasan analisis pulang pokok. Keterbatasan utama dari break even point ini antara lain yang pertama, asumsi tentang linearity. Pada umumnya, baik harga jual per unit maupun variable cost per unit tidaklah berdiri sendiri terlepas dari volume penjualan. Dengan kata lain, tingkat penjualan yang melewati suatu titik tertentu hanya akan dicapai dengan jalan menurunkan harga jual per unit. Nah, sekian dari saya pemateri ketiga. Saya lemparkan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.